Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di ruang kelas 1A ini. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Asrul Uyuni akan melakukan aksi nyata diseminasi untuk modul 1.4 budaya positif yang menjadi tugas kami pada modul 1. Dan sebelum kegiatan ini kita mulaikan, akan diberikan sekedar kata pengantar oleh yang terhormat Bapak Hadi Ahmad SPD selaku Kepala Sekolah dan Pembimbing calon guru penggerak. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan kreativitas daripada Bapak Ibu guru, kita sekarang ini memprogramkan yang namanya guru penggerak. Dari semua promosi-promosi apapun yang diinginkan, baik itu dari kepala sekolah, jadi pengawal, bahkan nanti mungkin kenaikan pangkat ini akan menggunakan sertifikat daripada guru penggerak itu. Untuk ini, mulai hari ini kita akan mulai beraksi nyata. Kebetulan di sekolah kita ini sudah kedua sekarang ini, kedua kita insya bentar lagi untuk Ibu Uyun mungkin output kedua kita nanti di sekolah kita ini sudah saya laporkan waktu karya di Situ Mulia itu. Mudah-mudahan ini nanti akan diikuti oleh yang kawan-kawan yang lain. Kita harapkan demikian. Maka untuk aksi nyata untuk yang kedua yang akan dibawakan oleh Asrul Uyuni, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Hadi Ahmad. Sebelumnya, mari kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu guru biar segar semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semua. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, alhamdulillah. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan budaya positif yang sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Karena membangun budaya itu adalah membangun peradaban ke depan. Dan budaya ini akan kita biasakan supaya tetap menjadi karakter jangka panjang pada anak didik kita. Ini catatannya, supaya bisa menjadi karakter jangka panjang. Jadi kalau masih jangka pendek belum membudaya namanya Bapak Ibu guru. Nah, apa itu budaya positif? Akan kita pelajari bersama pada slide berikutnya. Kita sama-sama belajar, guys. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, tapi kebetulan lebih dahulu membaca. Dan kewajiban kami adalah untuk membaginya. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai yang dianut oleh kita. Nilai agama, nilai budaya, tradisi kita, suku Sasak, itu semua adalah budaya positif. Kebiasaan baik yang semua itu berpihak pada murid, yang kita gunakan untuk membentuk karakter pribadi mereka agar menjadi murid yang baik dan bertanggung jawab. Karena kepentingan kita di sekolah ini adalah pendidikan. Hanya itu kepentingan kita datang ke sini dari jauh, dari rumah kita adalah untuk mendidik. Nah, untuk mendidik itu maka diperlukan lingkungan budaya di sekolah yang positif.
Kalau lingkungan budaya positif ini tidak kita bentuk di sekolah, maka ekosistem sekolah tidak akan menjadi baik. Wadah yang kita gunakan untuk memberikan pendidikan, memberikan tuntunan pada murid kita, tentu saja tidak akan kondusif. Apa saja contoh dari budaya positif di sekolah? Ini sebabnya sangat getol digelontorkan dari dulu gerakan literasi sekolah, membaca. Kenapa membaca ini penting? Kalau murid kita tidak mau membaca, itu indikasi bahwa mereka sudah tidak mau belajar. Tapi bagaimana murid kita mau membaca? Tentu saja itu berawal dari kita dulu. Sebagai gurunya harus gemar membaca. Makanya sekarang pemerintah menggelontorkan PMN, platform Merdeka Mengajar, supaya kita mau terlibat membaca di situ, menyimak video, belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Nggak mungkin kita nyuruh murid kita belajar kalau kita tidak mau belajar. Nah ini yang perlu dibiasakan. Jadi contoh budaya positif di sekolah pertama adalah gerakan literasi sekolah. Tidak dia mengatakan gerakan literasi murid, tidak. Sekolah. Sekolah itu siapa yang ada di dalamnya? Warga sekolah. Siapa warga sekolah? Bapak Ibu guru. Semua. Siapa itu di dalamnya? Guru, murid, kepala sekolah, tenaga pendidikan. Semua yang unsur yang ada di sekolah menentukan sanksi atau hukuman salah itu. Itu sebabnya di kelas itu harus ada tata tertib kelas. Tata tertib kelas di kelas. Jadi harus kita buatkan anak-anak tata tertib untuk supaya kita tidak salah ketika memberikan hukuman atau konsekuensi itu. Ada dasar kita. Kalau Bapak Ibu guru memberikan itu tanpa dasar kesepakatan tata tertib yang disepakati, salah sudah kita. Kena sudah kita sanksi hukum itu. Kita dianggap semena-mena melanggar HAM. Tapi bila tata tertib itu disepakati di kelas, berarti dia melanggar kesepakatan. Semua kita fair untuk mengikuti kesepakatan tata tertib di kelas. Itu dia. Ini salah satu trik-trik guru untuk menghindari undang-undang itu, perlindungan anak itu. Kita buatkan dia awet-awet, tata tertib, aturan main di kelas. Kalau dia mengatakan ada di sana, bila tidak mengerjakan PR maka anak-anak boleh berdiri kesepakatan kelas, boleh itu. Dek, kena sih hukum. Karena ada kesepakatan kelas. Ini trik-trik kita untuk memprotek profesi kita, Bapak Ibu guru. Jadi buatkan tata tertib di kelas yang kita sepakati. Kalau tidak, misalnya mengerjakan PR keliling lapangan, enak palak bapak waktu keliling lapangan, itu adalah konsekuensi dari kesepakatan kelas. Kita tidak kena dengan aturan. Ini dia Bapak Ibu guru untuk memprotek kita. Nah itu gunanya. Jadi budaya positif juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya tata tertib. Dan paling bagus bila tata tertib itu berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita adalah bila budaya positif diterapkan patuh pada keyakinan kelas itu patuh pada tata tertib atau aturan kesepakatan yang kita buat, maka kita akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Itu cara kita berprotes. Nah kalau mukul apapun kita salah. Nah bagaimana cara kita memberikan sanksi, hukuman atau apa-apa yang memprotek profesi kita. Jadi ini mungkin beberapa hal menurut para ilmuwan, kenapa kita tidak memberikan hukuman dan konsekuensi yang sebentar itu. Ada beberapa di sini. Pertama, tentang penghargaan. Kalau misalnya kita terlalu sering memberikan penghargaan pada anak, sedikit-sedikit kita berikan penghargaan, diapresiasi, kasih dia hadiah, apa dampaknya? Menurut Bapak Ibu kira-kira penghargaan itu diberikan apresiasi itu bagus atau tidak bagus? Bagus. Punishment. Ada anunya juga kan? Ada tidak bagus. Ada tidak bagusnya. Jadi penghargaan itu ada bagusnya dan ada tidak bagusnya menurut Bapak Ibu. Kira-kira bagusnya apa Bu Daya? Nah
kalau diberikan penghargaan? Senang. Anak itu bisa termotivasi, Nambah semangat. merasa Semangat. dihargai. Merasa dihargai. Tapi yang tidak bagusnya mereka mengandalkan itu saja baru mereka mau bekerja. Khawatirnya dia menjadi karena itu dia bekerja. Itu ya ketergantungan. Jadi ternyata penghargaan itu menurut penelitian tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi tujuannya tidak tercapai. Jadi hadiah itu yang jadi tujuannya. Bukan lagi kenapa dia harus belajar. Lalu menurunkan kualitas tadi. Kualitas ketika dia mau mengerjakan hasil itu kurang. Kenapa? Ngejar hadiahnya. Penghargaan itu. Lalu kemudian mematikan kreativitas. Iya. Penghargaan membentuk karakter tidak tulus. Lalu kemudian motivasi dalam diri instruksi itu sifatnya sementara. Sebentar geger, setelah itu telah gegernya itu. Nah lalu kemudian hukuman dan konsekuensi memberikan dampak jangka pendek. Namun pembentukan karakter jangka panjang atau pembiasaan tidak bagus untuk terlalu sering memberikan hukuman, penghargaan, konsekuensi. Yang paling bagus itu adalah penanaman kesadaran dari dalam diri anak. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana cara kita menanamkan kesadaran diri itu. Ini yang budaya positif itu. Nesadar dek nempuk baturna. Nesadar dek berkata kasar. Nah, PR kita bersama ini Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak guru agama, semua kita. Bagaimana kira-kira caranya, gitu? Nah, ini antara lain beberapa teori terkait dengan penghargaan yang bisa kita baca teori-teori pendidikan. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja, sebentar. Lalu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung seperti yang disampaikan Bu Riada. Itu sesuai dengan teorinya. Akan tergantung kepada penghargaan yang diberikan. Justru kalau tidak ada penghargaan itu, dia kehilangan motivasi. Ini tidak baiknya dari dalam diri. Lalu kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka selain kita senantiasa berharap, kita juga menjadi pribadi yang tidak menyadari baiknya kita belajar itu apa. Jadi bukan hanya gara-gara penghargaan itu. Ini menurut teori ternyata cocok. Apa yang kita lakukan? Hukuman nggak baik, konsekuensi nggak baik, penghargaan nggak baik. Yang paling baik itulah yang disebut dengan nama restitusi. Nah, istilah pendidikan ini restitusi. Ini mungkin nanti banyak keluar nanti di soal Bapak Ibu guru. Karena ini teori-teori baru. Restitusi. Apa sih itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin ditanamkan. Disiplin itu kan mengandung makna seolah-olah tidak enak kan? Seolah-olah tidak enak kan?